Merekayasa. sesuatu, Mm-mm. baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan, tapi untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang dia inginkan. Si manipulator. Si manipulator. Frustrasi karena dimanipulasi. Betul. Kan nggak enak ya, Mbak. Sebenarnya yang salah tuh aku atau Dimanipulasi sama dia sih? manipulator tuh dua-duanya nggak enak loh sebenarnya. Oh gitu? Iya, jadi Yang memanipulasi. memanipulasi juga nggak enak, yang dimanipulasi apalagi. Kalau kita ngomongin soal manipulasi, itu kita perlu ada deskripsinya. Apa sih itu manipulasi? Yeah. Gitu kan? Sebenarnya manipulasi itu adalah segala sesuatu, perbuatan atau perilaku yang merekayasa Cinta. Enggak, Ding. Maaf. Yang merekayasa. Aku jangan dipancing-pancing Enggak, bro. enggak. Kalau lagi Aduh, maaf. serius tuh jangan dipancing-pancing. Maaf. Baik yang Aduh. sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan. Jadi, perilaku yang merekayasa sesuatu, Mm-mm. baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan, tapi untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang dia inginkan. Si manipulator. Si manipulator. Apakah ini berarti bahwa selalu kebohongan? Tidak. Tidak. Rekayasanya dalam bentuk seperti apa kalau bukan kebohongan? Bisa jadi misalnya biasanya manipulasi kalau dilakukan di kantor misalnya, itu si manipulator berusaha untuk mengorek atau memancing pertanyaan-pertanyaan pada lawan bicaranya supaya dia memberikan informasi yang bisa menjatuhkan si lawan bicaranya itu sendiri. Iya. Oke, jadi tidak. Jadi dia memanipulasi seseorang supaya dia tahu informasinya untuk kebutuhan dirinya, yaitu menjatuhkan kawan sekantor misalnya, atau bahkan bos dan anak buah misalnya. Dia mengorek segala sesuatu yang dimiliki oleh anak buahnya dan kemudian dia pakai hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu tetap sebagai manipulasi. Jadi tidak hanya selalu menyebarkan berita yang berbeda dari kenyataannya, tapi juga bagaimana cara dia untuk mengarahkan pembicaraan, bertanya, menempatkan posisinya sesuai dengan keinginan dirinya. Gitu. Itu juga manipulasi. Oke, dan ini terjadi di semua lini kehidupan. Iya. Keluarga, pasangan. Ya. Kantor. Sekarang banyak manipulator yang dianggap biasa, dianggap ya nggak apa-apa lah dia gitu kan, dia melakukan itu untuk gitu kepentingan kantor misalnya, atau untuk mempertahankan kalau di dalam sebuah hubungan asmara, mempertahankan kamu untuk menjadi miliknya, padahal tidak. Si manipulator hanya berlaku demikian untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, saya cinta sama Mas Daniel, saya ngomong ngomong-ngomongnya, aku cinta loh sama kamu, kamu tuh ganteng banget loh, kamu makan banyak nggak apa-apa deh, gitu ya. Padahal saya melakukan itu hanya supaya Mas Daniel stay. Saya tidak cinta Mas Daniel. Itu manipulasi. Oh, I see. Termasuk juga ketika saya pasangan saya adol welas misalnya. Ya. Aku itu orang paling tersiksa sedunia. Ya. Nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Betul. Gitu. Sujud-sujud misalnya. Kemudian mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan koprol Jakarta Jogja misalnya. Ya ampun. Antara aku bunuh diri sama kecetet loh, ada yang ketawa ngakak di luar sana tuh, aku dengar loh. Padahal nggak boleh loh kan. Makanya kan nggak boleh ya. Maaf. Ya kan. Jadi intinya adalah semua hal yang dilakukan hanya untuk kepentingan sendiri. Ya. Bukannya semua orang seperti itu? Enggak sih. Maksudnya caranya berbeda ya. Caranya berbeda kan. I see. Kalau seseorang melakukan sesuatu memang untuk kebutuhan diri, untuk eksistensi, ada narsisnya, tapi tidak menganggap bahwa menjatuhkan orang lain, berbohong itu sebagai salah dua cara yang dihalalkan dan biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi definisi selanjutnya yang saya tangkap adalah selama itu merugikan orang lain means itu manipulasi. Ya.
Oke. Misalnya di dalam hubungan asmara, banyak ya sekarang yang lagi tren saat ini perselingkuhan misalnya. Sudah selingkuh, sudah dengan orang lain, begitu ketemuan, begitu ketahuan, terus aku nggak bisa hidup tanpamu. Tanpa pasangan awalnya maksudnya? Dua-duanya dong. Luar kan biasa. Manipulasi, bro. Kalau sudah menjadi Oh. manipulator, jangan berpikir bahwa yang dia lakukan itu hanya untuk istri sah, hanya untuk suami sah. No, dia melakukan itu untuk semua. Karena memenuhi kepentingan Adil dirinya namanya. sendiri. Konsisten. Oh, bukan ya. Enggak dong. Maro. Ya, jadi semua dia melakukan itu untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Dia tidak mau ditinggalkan oleh istri sah atau suami sah, tapi dia tidak mau kehilangan keuntungan dari yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan tujuannya berbeda-beda ya? Berbeda-beda tentunya. Finansial. Iya, hanya seks misalnya, kemudian ada hal yang dia dapat dari yang kedua, ketiga, keempat, sekedar yang ini enak untuk cerita, yang itu enak untuk dikelabuhi, ini enak untuk bayarin dan lain sebagainya.